Ya, kembali lagi dalam special talk show IPU ke-144 di Nusa Dua Bali. Kalau misalnya dalam IPU ini membahas terkait dengan beberapa isu climate change ataupun juga perubahan iklim, terkait dengan bagaimana peran perempuan dalam dunia politik, dan juga terkait dengan bagaimana Sustainable Development Goals. Salah satu yang juga menjadi perbincangan ini adalah terkait dengan Young Parliamentarians. Sudah bersama dengan salah satu anggota DPR RI muda juga, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI dari Komisi 7, Ibu Dia Roroh Esti. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih. Bagaimana sejauh ini IPU 144 di Bali? So far so good. Ini udah hari keberapa ya Mas ya? Hari Nggak ketiga. terasa, ketiga. Ya, udah hari ketiga dan kita sudah terlibat di dalam beberapa forum standing committee juga. Dan alhamdulillah beberapa input yang kita berikan bisa disepakati oleh chair. Dan ketika ada saatnya kita harus voting, kalau yang standing committee saya kemarin tentang sustainable development, mayoritas itu disetujui oleh lintas negara. So far so good sih. Ya, kita harapkan sampai di hari terakhir nanti juga bisa menghasilkan langkah-langkah yang konkret yang nanti bisa diimplementasikan di masing-masing negara, di masing-masing parlemen dunia. Kalau kita sekarang membahas itu terkait dengan Young Parliamentarians, sejauh ini Bu, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya sudah idealkah kuota ataupun juga presentasi dari Young Parliamentarians ataupun juga generasi muda yang menduduki posisi sebagai anggota legislatif Bu? Ya, jadi kemarin selain dari partisipasi saya di dalam Standing Committee for Sustainable Development, terkhusus mengenai information and technology ya di sektor pendidikan juga, di antaranya juga terlibat di dalam forum buat Young Parliamentarians di seluruh negara yang tergabung di dalam ajang IPU tahun ini. Dan banyak sekali perbincangan yang kita lakukan, terkhusus mengenai bagaimana sebetulnya setiap negara itu mengakomodasikan buat para pemuda untuk bukan hanya bergabung di atau apa ya, untuk masuk di dunia politik, tetapi juga sukses meraih a seat in parliament gitu. Jadi bisa masuk di parlemen. Nah, maka negara Indonesia juga melaporkan bahwa kita parlemen di Indonesia itu kan 10% di antara yang telah terpilih. Totalnya kan anggota 575 ya Mas 575. ya. Dan kurang lebih berarti 57 anggota itu di kalangan muda, usianya di bawah 40 tahun gitu. Dan kami melaporkan gitu bahwa situasi di Indonesia seperti ini, memang ada kemajuan juga, dan kita juga memaparkan bahwasannya dengan para pemuda yang sudah masuk di parlemen, itu tugas kita sendiri gitu untuk membantu meningkatkan citra DPR, meningkatkan transparansi di DPR melalui sosial media misalnya gitu kan. Karena dari situlah kita juga bisa introduce kepada masyarakat secara luas di Indonesia bahwa ini loh tupoksi sebagai anggota DPR RI, it's not as bad as you think gitu kan. Karena informasi yang biasanya kita dapatkan selalu datang dari media-media konvensional gitu yang seutuhnya belum tentu menggambarkan segala hal secara keseluruhan gitu kan ya Mas ya. Jadi it's only one-sided perspective. Dan kami berharap bahwasanya dengan adanya kita yang aktif gitu ya, menggunakan sosial media, menceritakan tentang journey kita sebagai anggota DPR, dan bagaimana kita juga bisa meningkatkan public accountability kepada masyarakat yang kita wakili gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan harapannya lebih banyak lagi anak muda yang tertarik untuk masuk di dunia politik dan ingin melakukan hal yang sama gitu, pengabdiannya untuk bangsa dan negara Indonesia. Jadi kita sempat memaparkan itu juga, lalu kemudian bagaimana ke depannya itu tadi gitu, jumlah anggota parlemen yang muda bisa semakin meningkat. Bukan hanya di negara Indonesia saja, tapi di seluruh dunia gitu. Jadi itu beberapa hal yang kita bahas. Oke, Bu, kalau misalnya ngomongin juga soal bagaimana angka persentase sebenarnya dari Young Parliamentarians ini dari tahun 2014 1,6, kalau nggak salah sekarang sudah 2,5% secara keseluruhan dunia. Sebenarnya kalau juga ngomongin hambatan ini adalah terkait dengan diskriminasi, terkait dengan juga bagaimana nggak semua para generasi muda ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak juga, bahkan bukan aja di seluruh dunia, di Indonesia juga secara umum juga masih ada beberapa yang mungkin sulit untuk mendapatkan pendidikan. Apa sih Ibu langkah-langkah yang seharusnya bisa kita lakukan dalam hal ini Ibu sebagai anggota DPR untuk bisa akhirnya buat semua generasi muda Indonesia tadi bisa mengenyam pendidikan yang layak dan juga bisa mendapatkan hal-hal yang setidaknya bisa dirasakan nantinya oleh seluruh generasi muda kita, Bu?
Jadi yang pertama Mas, kemarin sudah dipaparkan juga kepada kami di sesi yang parliamentarians bahwa ternyata 30% atau kurang, pokoknya mereka yang usianya kurang dari 30 tahun, mohon maaf bukan 30%, itu apa namanya, it's half of the world's population gitu. Jadi setengah dari penduduk dunia itu di bawah usia 30 tahun. That's what I meant. Namun hanya 2,6% daripada anggota parlemen dunia masuk di dalam kategori age group itu gitu. Yang tadi Masnya juga sudah menyampaikan. Nah, maka kami kan merasa bahwa karena kan 50% ya half, berarti otomatis kan kita butuh lebih banyak anak muda dong gitu yang tergabung di sebagai anggota parlemen untuk bisa merepresentasikan masyarakat di daerah ataupun negaranya masing-masing gitu Mas. Jadi kita di Indonesia juga sudah melakukan berbagai macam upaya dengan harapan bahwa yang tadi saya sampaikan gitu, kita pun bisa menjadi contoh gitu bagi mereka yang mungkin belum tertarik, dan insya Allah dengan kita paling tidak ya menceritakan dengan cara kita sendiri itu bisa meningkatkan ketertarikan mereka untuk mengabdi melalui jalur politik ini. Tetapi tentunya pengabdian ini kan macam-macam ya, maksudnya saya selalu menyatakan kalau misalnya sedang berhadapan dengan anak muda gitu, bahwa kita semua mempunyai perannya masing-masing untuk mengabdikan diri kepada bangsa, dan caranya itu berbeda-beda gitu. Dan menurut saya semua kembali lagi apa sebetulnya passion kita gitu kan Mas, karena semua orang mempunyai expertise yang berbeda. Yang terpenting adalah niat dari awal bahwa kita ingin melakukan sesuatu yang lebih untuk bangsa, lalu kemudian kita memaksimalkan potensi yang kita miliki dan kita fokus dalam menjalaninya gitu. Menurut saya jangan sampai kita takut untuk ataupun takut dengan kegagalan, segala bentuk kegagalan gitu kan. Kita harus mulai membudayakan bahwasanya kegagalan adalah bagian dari proses, dan kita harus jangan sampai patah semangat gitu dalam melakukan pengabdian kita dengan cara apapun itu gitu. Itu juga sesuatu hal yang selalu kita coba untuk sosialisasikan. Tetapi yang tidak kalah penting, kembali lagi Mas, kalau buat saya ya, mungkin karena saya sudah di dunia politik, saya kepinginnya lebih banyak anak muda gitu yang ada di dunia ini agar kita bisa saling menguatkan. Tapi alhamdulillah karena di parlemen juga ada Youth Caucus ya Mas ya, jadi kaukus pemuda Parlemen Indonesia, di mana di situ juga menampung berbagai macam parliamentarian yang usianya di bawah 40 tahun. Paling tidak itu menjadi supporting system buat kita gitu, untuk bisa saling menguatkan, dan kita juga bisa memperjuangkan hal-hal yang menurut kita urgent gitu ya. Misalnya isu seperti climate change atau perubahan iklim ini kan mungkin untuk generasi yang lebih sudah berumur itu bukan merupakan prioritas gitu. Sedangkan buat kita memikirkan bagaimana kita bisa menciptakan masa depan yang berkelanjutan. That is our priority. Jadi dengan adanya lebih banyak lagi anak muda, saya sih berharap isu-isu seperti climate change ataupun isu-isu sustainability, sustainable development, secara ekonomi, secara sosial, secara lingkungan, itu semuanya bisa selalu menjadi perbincangan dan selalu diangkat temanya. Oke, Bu, kalau misalnya gue juga ngomongin soal bagaimana nih Bu, kemarin kita sudah sama-sama menyaksikan forum terkait dengan yang parliamentarians dari berbagai negara sudah menyampaikan bagaimana permasalahan ataupun juga ada kesuksesan yang sudah mereka lakukan di negara masing-masing. Ada nggak Bu hal-hal yang mungkin bisa diterapkan di dalam DPR RI ini, yang ataupun juga Ibu sharing kepada para delegasi yang parliamentarian dari berbagai negara di IPU 144 ini? Ya, macam-macam ya. Kemarin tuh kita dengerin dari puluhan negara. Jadi setiap negara itu dapat kesempatan bicara sekitar 2-3 menit. Untuk paling tidak menceritakan bagaimana situasi di negara mereka masing-masing. Bagaimana kita bisa memperjuangkan kota pemuda. Ada beberapa negara, saya takut salah ya, jadi mungkin nggak usah disebut negaranya, tapi sudah dimasukkan di dalam undang-undang bahkan. Gitu. Jadi ada undang-undangnya yang mengatur bahwa sekian persen dari yang maju gitu ya, ikut serta di dalam pilegnya di negara mereka itu harus di bawah usia 30. Nah, itu ada yang sudah mengadopsikan peraturan seperti itu. Kita akan mengarah ke sana tidak? Let's see ya. Karena ada baiknya juga
kalau kita pikir-pikir generasi Z dan milenial itu udah hampir mayoritas daripada penduduk nasional kita saat ini kalau kita lihat sensusnya gitu. Nah maka logikanya adalah kita butuh dong perwakilan muda, lebih banyak perwakilan muda di parlemen karena sudah mulai banyak nih yang di kalangan muda ketika kita berbicara mengenai penduduk Indonesia secara keseluruhan, they need their voices to be heard gitu kan. Dan tentunya anak muda lah yang bisa lebih dekat dengan anak muda gitu kan, anak muda lainnya. Nah itu sesuatu hal yang perlu kita sadari dan di samping itu kita juga kemarin sempat dengar cerita dari Meksiko. Betul. Bahwa mereka itu tadinya untuk bisa voting usianya 18, tetapi untuk bisa running itu usianya di atas 20 gitu. Jadi ada sebuah perjuangan yang mereka lakukan di negara mereka untuk bagaimana caranya voting age dan running age itu sama gitu. Jadi sama-sama 18 tahun. Dan alhamdulillah walaupun mereka minoritas di parlemen, ternyata itu mendapatkan majority vote gitu. Dan ceritanya lucu, ternyata yang senior parliamentarian itu lagi sibuk dengan lain hal. Terus diskusi mengenai age ini sudah cukup intens, akhirnya disetujui. Mereka sifatnya kayak semacam kaget gitu. Oh ternyata sudah sepanjang ini diskusinya gitu kan. Jadi maximizing on the leeway itu kadang-kadang malah bisa menghasilkan terobosan-terobosan yang ternyata dibutuhkan gitu. Dan itu salah satu example yang diberikan dari negara Meksiko. Banyak banget ceritanya, mungkin kalau cerita semuanya nanti we don't have time, kita nggak ada waktu, tapi itu beberapa update yang mungkin bisa kita share juga dalam kesempatan hari ini. Oke, kita semoga dengan IPK 144 ini bukan hanya formalitas pertemuan parlemen sedunia dan juga nantinya yang parliamentarians kemarin juga bisa menghasilkan nantinya kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang bisa diimplementasikan di masing-masing negara, termasuk salah satunya di Indonesia. Tapi kalau Ibu sendiri bukan keturunan ini ya dari keluarga berpolitik, tapi Ibu purely pengen terjun di dunia politik ya? Kalau saya justru memang datang dari keluarga politik. Oke, tapi sebenarnya ada paksaan atau? Kalau paksaan sih tidak ya. Nggak ada ya? Tapi tentunya kita harus mengakui juga bahwa saya dibesarkan dari keluarga yang memang sudah berpolitik lama ya. Udah tahun 80-an bapak saya, Pak Satya, pasti teman-teman di sini kenal. Itu beliau sudah jadi pimpinan komisi 71 gitu, dan memang saya dari kecil melihat perjalanan beliau gitu. Keren gitu ya nggak? I mean, saya merasa justru terpanggil gitu ya? Untuk melakukan pengabdian yang selama ini beliau lakukan. Dan menurut saya, dan harus disampaikan bahwa ini sebuah privilege gitu. Kita harus mengakui bahwa ini privilege, tapi kembali lagi apa yang ingin kita lakukan dengan privilege itu. Apakah kita mau abaikan saja, atau kita ingin maksimal dalam melakukan terobosan dengan sendirinya gitu. Jadi alhamdulillah ternyata itulah yang akhirnya mendorong saya, memberanikan saya untuk paling tidak terjun di dunia ini. Dan tahu sendiri kalau buat perempuan dan anak muda, I mean we are forever a minority. Well not forever, hopefully tidak selamanya. Tapi kita minority gitu kan Mas. Jadi alhamdulillah dengan saya sekarang duduk di sini ya lebih termotivasi gitu, tergerak untuk selalu memperjuangkan hal yang menurut saya dibutuhkan untuk masa depan kita gitu. Salah satu isu yang kita bahas kemarin di Young Parliamentarians Forum ada kaitannya dengan getting to zero, dan getting to zero kan our big topic gitu kan. Jadi it's our big topic, dan kita mendengarkan juga dari beberapa negara bagaimana langkah untuk mengurangi emisi karbon. Kita sampaikan komitmen Indonesia, kita udah ratify Paris Agreement, ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 gitu ya, mengurangi emisi karbon sebesar 29%. Kita ceritakan juga kalau ternyata 30% itu datang dari sektor energi. So we give them a hindsight as to apa yang selama ini kita sadari dan terobosan apa yang kita ingin lakukan. Dan insya Allah nanti kan kalau teman-teman di sini pasti tahu tentang RUU energi baru dan terbarukan, di mana political will sebetulnya sudah ada di Parlemen Indonesia. Sekarang kembali lagi bagaimana kita bisa mengawal semua itu. I agree with you, what you said before, bahwa jangan sampai ini semua adalah hanya bentuk formalitas saja, seremoni. Tapi yang terpenting, dan sudah saya utarakan juga kemarin, dan teman-teman saya ya di delegasi Indonesia sepakat bahwa kita harus mengawal persis gitu, karena
seluruh kegiatan di standing committee, baik itu dari hari pertama hingga sekarang, perlu perjuangan kan, kita harus negosiasi, kita harus debat dengan negara-negara, ada negara besar, ada negara kecil gitu kan. Sayang gitu kalau effort kita sudah seperti itu, tapi nanti kedepannya implementasinya belum terjamin juga. So, I mean, monitoring process is just as important. Saya tahu kita parlemen kan parler to speak kalau bahasa Perancisnya ya. Memang tugas kita adalah untuk menyuarakan, untuk memperjuangkan. Tetapi jangan sampai implementasinya itu juga tidak sesuai daripada apa yang sudah kita perjuangkan gitu. Jadi bukannya saya hopeless ya Mas ya, saya justru lebih semangat gitu untuk bisa mengawal secara rinci bagaimana nih eksekusinya di lapangan. Karena bagian eksekusi adalah pemerintah kan. Jadi kita di komisi kita masing-masing, kalau BKSAP kan komisinya macam-macam gitu. Jadi dari komisi kita masing-masing ya kita harus mengawal berbagai macam butiran daripada pasal-pasal yang selama ini sudah kita perjuangkan di standing committee. Oke, terima kasih Bu Diah Rara Esti, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan juga selama ini yang sudah Ibu jalani sebagai anggota DPR RI di Komisi 7 maupun juga di BKSAP, ini bisa terus menginspirasi ya Bu ya, para generasi muda di Indonesia yang mungkin belum kepikiran untuk bisa terjun ke dunia politik, karena pasti nanti bisa menginspirasi kita semua. Dan ini adalah akhir dari talk show spesial event dari Interparliamentary Union ke-144 di Nusa Dua Bali. Saya Subki Abdul pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.